Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 April 2021 bersama Romo Siprianus Semakur Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama dengan saya dari Yogyakarta, dari Skolastikat Yogyakarta. Hari ini sudah akhir pekan ya, berharap bahwa semua kita entah dalam situasi apapun kita senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan lebih-lebih memiliki sukacita dalam menjalankan hari ini. Firman Tuhan hari ini kita akan renungkan timba inspirasi dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari ini Engkau menuntun kami, memberi kami kesempatan untuk merayakan kehidupan. Kami juga bersyukur atas cinta-Mu yang selalu kami rasakan. Meski banyak pengalaman-pengalaman baru yang kami jumpai, namun kami rasakan dengan sabda-Mu menuntun kami untuk semakin memahami arti kehidupan ini. Bantulah kami secara khusus dalam kesempatan ini boleh menimba inspirasi dari sabda-Mu sendiri. Dampingilah dan sertailah kami selalu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita masih di dalam oktav Paskah. Nah, saya ingin menawarkan satu permenungan kecil untuk boleh kita renungkan di tengah situasi dunia saat ini. Nah, dalam permenungan saya, di dalam kisah-kisah yang kita dengarkan dalam pekan ini, tentu kisah-kisah bagaimana Tuhan Yesus dengan sungguh sabar. Bagi saya secara pribadi, Tuhan Yesus dengan sungguh sabar. Ia sudah bangkit, lalu menampakkan diri beberapa kali. Nah, saya merenungkan bahwa ini sudah beberapa kali diberi bukti, namun tetap saja tidak percaya. Dan itu juga terjadi di dalam kenyataan hidup kita. Kalau kita memberitahu suatu kebenaran, lalu reaksi orang, apakah begitu? Atau benarkah seperti itu? Atau reaksi kadang-kadang membuat orang tidak percaya, orang ragu.
bahkan sudah diberi bukti sekalipun. Dan Yesus menampakkan dirinya 3 kali. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan, kata-kata Yesus mencela para murid karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Di sini tentu para murid tidak disebutkan namanya. Kita tahu kisah ini, namun bisa kita tarik lebih jauh. Bisa jadi para murid adalah aku atau dirimu atau siapapun kita. Bisa jadi dalam situasi ini kita percaya pada Tuhan, percaya pada Kristus yang bangkit. Namun wujud kepercayaan kita itu bisa kita tes pada saat kita mengalami masa-masa penderitaan atau masa-masa sulit. Kalau masa-masa yang aman-aman itu kita pasti percaya, saya yakin. Tetapi masa-masa sulit, apalagi contoh yang paling sederhana, kalau kita berdoa pada saat kita sungguh membutuhkan agar doa itu terkabul dan tidak terkabul. Biasanya kita mulai lemas, mulai bertanya-tanya, mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan tidak mengabulkan, dan macam-macam hal. Atau bahkan bisa jadi yang paling sering muncul adalah kelesuan kita dalam berdoa dan bahkan meninggalkan Tuhan. Ini baru salah satu contoh dampak dari ketidakpercayaan atau kedegilan hati. Dan kita boleh bertanya, bisa jadi Yesus pun datang pada hati kita semua dan bertanya, apakah kamu juga memiliki hati yang degil atau ketidakpercayaan ini? Kita bisa jadi membaca, mendengarkan firman Tuhan sungguh, bahkan sering sekali mendengarkan pewartaan dan berdoa, tetapi apakah kita sungguh membatinkan dan percaya sungguh punya pengalaman akan Yesus yang bangkit? Nah, pengalaman Yesus yang bangkit bisa hadir dalam situasi yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana yang kita jumpai. Sapaan orang lain, wujud syukur yang sungguh luar biasa, atau bahkan jauh dari itu, situasi yang akhir-akhir ini kita rasakan, orang diselamatkan di tengah badai situasi ini. Dan ini adalah wujud kebangkitan Tuhan zaman ini yang mampu membawa kita merasakan bahwa Tuhan hadir. Meskipun Tuhan tidak punya wujud yang sama seperti kebangkitannya, tetapi Ia hadir memberikan daya, memberikan energi yang mampu menggerakkan setiap kita. Sehingga pada akhirnya kita punya pengalaman klik kembali. Dan pengalaman itu perlu kita tumbuhkan kepercayaan dan kemurnian hati kita. Bukan ketidakpercayaan dan kedegilan hati. Tuhan mengajak kita sekalian agar kita memiliki hati yang murni dan hati yang percaya. Di balik hati yang degil dan hati yang tidak percaya. Tuhan mengajak kita sekalian untuk boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa Ia mengutus kita karena kita punya pengalaman akan kebangkitan Kristus. Pengalaman diselamatkan, pengalaman rasa syukur, pengalaman perjumpaan dengan orang-orang yang mampu membawa daya yang sungguh meneguhkan kita sekalian. Maka mari kita mohon agar kiranya sabda Kristus di ayat yang ke-15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita diutus untuk memberitakan Injil. Namun pertama-tama kita perlu membaca, merenungkan, menghidupi, dan kemudian baru mewartakannya. Dan harapan ini membantu kita sekalian untuk pertama-tama kita menghayatinya. Maka mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon agar kiranya hari ini dalam situasi apapun kita semakin diteguhkan. Percayakah aku atau murnikah aku mengikuti Kristus? Atau sebaliknya, kita bisa dikecam oleh Yesus sendiri karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah sumber kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami masing-masing agar kami semakin percaya bahwa Engkau yang bangkit, Engkau yang kami imani,
sungguh-sungguh menyertai dan mendampingi kami dalam situasi apapun. Berkatilah dan curahkanlah rahmat-Mu untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini dan juga hari ulang tahun perkawinan. Semoga senantiasa memiliki sukacita, kegembiraan, dan mampu menjadi pewarta dan pada akhirnya pula menjadi saksi-Mu sendiri. Kami juga mohonkan untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian, terutama saudara-saudari kami yang dalam masa proses pemulihan hidup mereka karena bencana alam ini. Semoga semua mereka senantiasa Kau dampingi dan Kau limpahi berkat-Mu. Juga berkat-Mu kami mohonkan untuk kami semua, agar dengan firman-Mu ini menuntun kami untuk semakin berbagi sukacita, saling membantu menolong bagi sesama yang membutuhkan. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu, 10 April 2021. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.